Kabut pagi menuruni lereng-lereng hijau Wamena dengan lembut, menyelimuti atap-atap rumah panggung yang berdiri di antara hamparan kebun ubi dan pepohonan pilang. Udara di sana terasa sejuk dan lembab, membawa aroma tanah basah yang berpadu dengan asap kayu dari tungku dapur. Di tengah keheningan itu, terdengar suara lembut dari serat-serat benang yang ditarik, suara khas tenunan noken dari tangan seorang perempuan. Dialah Maria, perempuan berusia 32 tahun yang setiap pagi duduk di serambi rumahnya menenun dengan ketekunan yang sama seperti 7 tahun terakhir. Rumahnya berdiri di atas tanah miring, menghadap ke lembah luas yang diselimuti kabut. Dari situ Maria bisa melihat perbukitan di kejauhan, seperti barisan punggung naga tidur yang berlapis kabut putih. Di dalam rumah, asap dari dapur kecil mengepul perlahan, menyebarkan aroma ubi bakar dan daun singkong yang baru direbus. Itulah kesehariannya, sederhana, tenang, dan penuh kesabaran. Tapi di balik tenang itu, tersimpan sesuatu yang tak pernah benar-benar tenang, penantian. 7 tahun lamanya ia menunggu kehadiran seorang anak. 7 tahun pula ia mendengar bisikan dan tawa sinis dari para tetangga yang seolah mengukur kebahagiaan perempuan dari seberapa cepat mereka melahirkan. Maria itu mandul, bisik seorang ibu di warung kecil setiap kali ia lewat. Sudah 7 tahun, perutnya tetap datar saja, sahut yang lain sambil tertawa kecil. Maria mendengar semua itu, meski pura-pura tidak. Ia hanya menunduk dan mempercepat langkahnya setiap kali melewati kerumunan. Ia tak ingin membalas atau menegur. Di Wamena, kata orang, melawan perkataan sesepuh bisa membawa sial. Tapi setiap malam, saat angin berdesir lembut dan tungku mulai padam, air matanya sering jatuh diam-diam di bantal. Yosef, suaminya, sering pura-pura tidur ketika melihatnya begitu, karena ia tahu tak ada kata yang bisa menenangkan hati seorang perempuan yang merasa tidak lengkap. Yosef sendiri adalah pria sederhana, pemburu dan petani yang sabar. Tubuhnya kekar, kulitnya legam terkena matahari gunung, dan sorot matanya hangat meski menyimpan banyak kelelahan. Setiap pagi, ia berjalan jauh ke dalam hutan membawa busur panah dan anjing peliharaannya. Ia tak banyak bicara, tapi kasihnya pada Maria terasa dari hal-hal kecil. Dari caranya menyiapkan air hangat untuk istrinya, atau dari buah pinang yang selalu ia sisihkan untuknya. Ia tak pernah menyalahkan Maria atas ketidakhadiran anak, meski desakan dari keluarga besar kerap membuatnya gelisah. Kadang di malam hari setelah makan, Yosef berkata pelan, "Mungkin Tuhan masih menyiapkan waktu yang tepat, Ma." Maria hanya mengangguk, tersenyum tipis. Tapi jauh di dalam hatinya, kalimat itu terasa hampa. Waktu yang tepat. Kapan datangnya waktu itu? Apakah ia akan datang sebelum semua harapan mengering seperti tanah di musim kering panjang? Helena, adik kandungnya tinggal di kampung sebelah. Hanya 2 jam jalan kaki dari rumah Maria. Dulu mereka sangat dekat, hampir tak terpisahkan. Namun sejak Maria menikah lebih dulu dan meninggalkan rumah keluarga, jarak itu perlahan tumbuh, tak hanya secara tempat tapi juga di hati. Helena yang berwajah cantik dan lincah berbicara, menikah tak lama setelahnya. Namun kehidupan rumah tangganya tidak berjalan baik. Suaminya sering berpindah pekerjaan dan gosip tentang pertengkaran mereka sudah beredar di kampung. Meskipun begitu, setiap kali Helena datang berkunjung, senyumannya selalu tampak berlebihan. "Wah, Kak Maria, rumahnya bagus sekali. Yosef rajin sekali ya. Kalau aku punya suami seperti itu, pasti aku bahagia," katanya dengan nada yang samar antara pujian dan sindiran. Maria hanya tertawa kecil, tak ingin memperpanjang pembicaraan. Tapi setelah Helena pulang, ia sering merasa dadanya sesak tanpa sebab, seperti ada sesuatu yang tak enak yang tertinggal di udara. Hari-hari Maria berjalan begitu saja, diwarnai rutinitas dan doa. Setiap pagi ia menenun sambil memandangi kabut yang menari di atas lembah. Setiap sore ia menunggu Yosef pulang dari hutan sambil menyiapkan air panas dan menata daun pinang di atas piring kecil. Malamnya mereka makan berdua di lantai kayu rumah panggung itu, dengan lampu minyak kecil yang menggantung di dinding. Suara jangkrik dari luar menyatu dengan desir angin gunung, menciptakan kesunyian yang menenangkan sekaligus menakutkan. Kadang ketika bulan purnama muncul di balik bukit, Maria keluar ke serambi dan duduk sendirian. Ia menatap langit lama sekali, seolah berharap ada sesuatu yang turun dari sana membawa jawaban. "Mama, kapan aku boleh jadi ibu?" gumamnya lirih, berbicara kepada arwah ibunya yang sudah lama meninggal. Dulu ibunya sering berkata,
bahwa setiap anak perempuan memiliki roh pelindung yang menjaga rahimnya. Tapi jika roh itu murka, maka kehamilan tak akan datang sampai hati pemiliknya bersih dari kesedihan. Mungkin roh itu marah padanya, pikir Maria. Mungkin karena ia terlalu banyak menangis diam-diam. Pagi berikutnya, kabut turun lebih tebal dari biasanya. Yosef berangkat lebih pagi ke hutan karena ingin mencari rusa untuk upacara syukur kampung. Maria menenun lebih lama hari itu, menyiapkan 2 noken besar yang akan ia jual ke pasar distrik. Saat tengah hari tiba, ia beristirahat di bawah pohon besar di depan rumah, memandangi burung-burung kecil yang berterbangan di antara ranting. Angin membawa suara-suara dari kejauhan, anak-anak tertawa, ayam berkokok, dan sesekali suara seluring dari arah ladang. Hidup di Wamena memang keras tapi indah, pikirnya. Alam memberi segalanya, tapi juga menuntut kesabaran dan keyakinan. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa segala sesuatu akan indah pada waktunya. Tapi jauh di dalam dada ada rasa hampau yang tak pernah benar-benar pergi. Menjelang sore, Helena datang tanpa kabar, membawa beberapa buah tangan, ubi bakar, keladi, dan ikan asap. Ia tampak ceria, tapi matanya sulit dibaca. Mereka berbincang di dapur, tentang kampung, tentang panen, dan sedikit tentang pernikahan Helena yang mulai retak. Wah, Kak Maria sekarang sudah lengkap ya. 7 tahun menunggu, akhirnya Tuhan kasih juga. Aku jadi ingat, waktu aku menikah dulu, aku hamil dalam 2 bulan. Tapi sayang, anakku nggak bertahan. Nada suaranya datar tapi tatapannya menusuk. Maria hanya bisa tersenyum kecil dan menjawab lirih. Semoga Tuhan beri kedamaian untuk anakmu di surga, Helena. Helena menatapnya lama, lalu mengangguk pelan sebelum berpamitan. Tapi saat ia menuruni jalan setapak di depan rumah Maria, wajahnya berubah. Senyum samar muncul di bibirnya, tapi bukan senyum bahagia. Lebih menyerupai senyum getir yang diselimuti bayangan iri. Malam itu Maria tak bisa tidur. Ia merasa tubuhnya ringan namun pikirannya gelisah. Perutnya mulai terasa hangat setiap kali ia menutup mata. Seperti ada kehidupan kecil yang bergerak lembut di dalam sana. Ia menatap langit-langit rumah panggung itu, mendengar suara jangkrik dan desir angin yang masuk lewat celah-celah papan. Tuhan, bisiknya, tolong lindungi anakku. Beberapa hari kemudian hujan turun deras tanpa henti. Wamena diselimuti kabut tebal dan tanah di sekitar rumah menjadi becek. Yosef tak bisa berburu, jadi ia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah memperbaiki alat panahnya sambil bercerita tentang mimpi anaknya semalam. Aku mimpi pelangi besar turun dari langit dan melingkari rumah kita, katanya sambil tersenyum. Kata orang tua, itu tanda rezeki besar akan datang. Maria mengangguk, tapi hatinya terasa bergetar. Ia juga bermimpi hal yang sama beberapa malam terakhir, pelangi besar yang melingkar di atas rumah, tapi di dalam mimpinya ada sesuatu yang berbeda. Di ujung pelangi itu berdiri seorang perempuan, jauh di antara kabut, menatapnya tanpa wajah. Ia belum berani menceritakan hal itu pada Yosef. Mungkin hanya firasat, pikirnya. Atau mungkin karena pikirannya terlalu lelah dengan semua kabar bahagia yang datang bertubi-tubi. Tapi malam itu, ketika ia keluar ke serambi rumah untuk mengambil air, ia berhenti sejenak. Di langit yang masih gelap, samar-samar terlihat lengkung cahaya berwarna redup, seperti pelangi, tapi muncul di malam hari. Maria memandangi langit itu lama sekali. Angin dingin berhembus membawa aroma tanah basah dan bunyi serangga dari lembah. Ia tak tahu apakah yang ia lihat itu nyata atau hanya bayangan dari pikirannya sendiri. Tapi entah kenapa, di dalam dadanya muncul perasaan yang ganjil. Seolah kebahagiaan yang datang dari langit itu membawa sesuatu yang lain bersamanya. Sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Namun diam-diam mulai mengintai dari balik kabut Gunung Wamena yang tenang. Namun malam itu, ketika suara hujan rintik turun menimpa atap seng rumah panggung mereka, tidur Maria tidak lagi senyenyak sebelumnya. Ia terbangun karena suara seperti langkah kaki di luar rumah. Pelan, teratur, seolah seseorang sedang berjalan mengelilingi rumah mereka. Suara itu tidak keras, tapi cukup untuk membuat hatinya berdebar. Ia menatap Yosef yang masih terlelap di sampingnya. Wajah suaminya tampak tenang di bawah cahaya lentera kecil yang menggantung di sudut kamar. Maria menarik napas dalam, berusaha menenangkan diri. Mungkin hanya angin, bisiknya dalam hati.
Tapi semakin ia mencoba memejamkan mata, suara itu semakin jelas, disertai dengan gemerisik dedaunan dan hembusan nafas berat, seperti seseorang sedang berdiri tepat di bawah kolong rumah. Keesokan paginya, Maria menceritakan hal itu pada Yosef. Pria itu tersenyum kecil sambil menepuk pundaknya. Mungkin hanya babi hutan sayang. Sekarang musimnya mereka mencari makan sampai ke dekat kampung, katanya berusaha menenangkan. Meski begitu, Maria tak sepenuhnya yakin. Ada rasa dingin yang menempel di kulitnya setiap kali ia mengingat suara langkah itu. Entah kenapa, sejak kabar kehamilan itu datang, suasana di sekitar rumah terasa berbeda. Lebih berat, seolah ada sesuatu yang mengawasi dari balik kabut yang selalu turun menjelang sore. Hari-hari berikutnya dilalui dengan kegembiraan yang hati-hati. Maria mulai rajin membuat noken kecil, berharap bisa menjadi wadah pertama untuk bayinya kelak. Ia menenun di beranda sambil memandangi lembah yang tertutup kabut. Tapi di sela-sela kesibukan itu, kadang muncul perasaan tidak enak. Seekor burung gagak sering hinggap di pohon dekat rumah dan menatap tajam ke arah Maria. Burung itu datang hampir setiap pagi, dan suara seraknya terdengar seperti panggilan yang tidak diinginkan. Suatu sore ketika Yosef belum pulang dari berburu, Maria mendengar seseorang mengetuk pintu. Ia terkejut karena di daerah mereka, tamu jarang datang malam-malam, terlebih ketika kabut turun. Dengan langkah hati-hati, ia membuka pintu. Di depan rumah berdiri seorang perempuan muda dengan rambut dikepang panjang. Helena, adik kandungnya. Wajahnya tampak manis seperti dulu, tapi ada sesuatu di matanya yang dingin. "Kau tidak menyangka aku datang ya, Kak?" katanya dengan senyum tipis. Maria memeluknya dengan hangat, namun Helena hanya membalas pelukan itu sekilas. Malam itu mereka makan bersama. Helena bercerita tentang kehidupannya di kampung sebelah, tentang betapa beratnya hidup tanpa suami tetap, dan betapa orang-orang kini lebih sering membandingkan dirinya dengan Maria yang akhirnya hamil. Ucapannya terdengar ringan, tapi di balik kata-kata itu ada nada getir. "Lucu ya, Kak? Dulu orang kasihan padamu karena tak bisa punya anak. Sekarang giliran aku yang jadi bahan kasihan." Maria tersenyum, meski hatinya terasa tersayat. Ia tak tahu harus menjawab apa. Setelah makan, Helena mengeluarkan bingkisan kecil dari dalam tas nokennya. "Ini untukmu," katanya sambil menyerahkan seikat gelang anyaman dari akar pohon. "Jimat dari teman di kampung," katanya bisa melindungi kandungan. Maria menerimanya dengan rasa campur aduk. Ada sesuatu yang terasa aneh dari benda itu. Bau tanahnya begitu kuat, dan saat disentuh, akar-akar itu terasa hangat seolah hidup. "Terima kasih, Hel. Aku akan simpan baik-baik," jawab Maria, walaupun jauh di dalam hatinya muncul rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Malam semakin larut. Ketika Helena telah tertidur di tikar dekat dapur, Maria kembali menatap gelang pemberian itu. Ia meletakkannya di meja dekat lentera. Cahaya kuning redup menyoroti akar-akar yang tampak berdenyut halus. Jantung Maria berdebar. Ia berusaha mengalihkan pandangan dan memejamkan mata. Tapi suara langkah di luar rumah terdengar lagi, lebih berat dari sebelumnya. Kali ini disertai suara tawa lirih yang melintas di antara tiupan angin. Keesokan paginya, Maria menceritakan hal itu pada Yosef. Pria itu tersenyum kecil sambil menepuk pundaknya. "Mungkin hanya babi hutan sayang. Sekarang musimnya mereka mencari makan sampai ke dekat kampung," katanya berusaha menenangkan. Meski begitu, Maria tak sepenuhnya yakin. Ada rasa dingin yang menempel di kulitnya setiap kali ia mengingat suara langkah itu. Entah kenapa, sejak kabar kehamilan itu datang, suasana di sekitar rumah terasa berbeda. Lebih berat, seolah ada sesuatu yang mengawasi dari balik kabut yang selalu turun menjelang sore. Hari-hari berikutnya dilalui dengan kegembiraan yang hati-hati. Maria mulai rajin membuat noken kecil, berharap bisa menjadi wadah pertama untuk bayinya kelak. Ia menenun di beranda sambil memandangi lembah yang tertutup abut. Tapi di sela-sela kesibukan itu, kadang muncul perasaan tidak enak.
Seekor burung gagak sering hinggap di pohon dekat rumah dan menatap tajam ke arah Maria. Burung itu datang hampir setiap pagi, dan suara seraknya terdengar seperti panggilan yang tidak diinginkan. Suatu sore ketika Yosef belum pulang dari berburu, Maria mendengar seseorang mengetuk pintu. Ia terkejut, karena di daerah mereka, tamu jarang datang malam-malam, terlebih ketika kabut turun. Dengan langkah hati-hati, ia membuka pintu. Di depan rumah berdiri seorang perempuan muda dengan rambut dikepang panjang. Helena, adik kandungnya. Wajahnya tampak manis seperti dulu, tapi ada sesuatu di matanya yang dingin. "Kau tidak menyangka aku datang ya?" katanya dengan senyum tipis. Maria memeluknya dengan hangat, namun Helena hanya membalas pelukan itu sekilas. Malam itu mereka makan bersama. Helena bercerita tentang kehidupannya di kampung sebelah, tentang betapa beratnya hidup tanpa suami tetap, dan betapa orang-orang kini lebih sering membandingkan dirinya dengan Maria yang akhirnya hamil. Ucapannya terdengar ringan, tapi di balik kata-kata itu ada nada getir. "Lucu ya, Kak? Dulu orang kasihan padamu karena tak bisa punya anak. Sekarang giliran aku yang jadi bahan kasihan." Maria tersenyum meski hatinya terasa tersayat. Ia tak tahu harus menjawab apa. Setelah makan, Helena mengeluarkan bingkisan kecil dari dalam tas nokennya. "Ini untukmu," katanya sambil menyerahkan seikat gelang anyaman dari akar pohon. "Jimat dari teman di kampung, katanya bisa melindungi kandungan." Maria menerimanya dengan rasa campur aduk. Ada sesuatu yang terasa aneh dari benda itu. Bau tanahnya begitu kuat, dan saat disentuh, akar-akar itu terasa hangat seolah hidup. "Terima kasih, Hel. Aku akan simpan baik-baik," jawab Maria, walaupun jauh di dalam hatinya muncul rasa tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Malam semakin larut. Ketika Helena telah tertidur di tikar dekat dapur, Maria kembali menatap gelang pemberian itu. Ia meletakkannya di meja dekat lentera. Cahaya kuning redup menyoroti akar-akar yang tampak berdenyut halus. Jantung Maria berdebar. Ia berusaha mengalihkan pandangan dan memejamkan mata. Tapi suara langkah di luar rumah terdengar lagi, lebih berat dari sebelumnya. Kali ini disertai suara tawa lirih yang melintas di antara tiupan angin. Keesokan paginya, Maria terbangun lebih pagi. Helena sudah tidak ada di tempat tidurnya. Hanya tersisa lipatan kain dan sisa abu dari kayu bakar yang belum padam. Maria memanggil-manggil, tapi tak ada jawaban. Di luar rumah hanya kabut tebal yang menyelimuti lembah. Di dekat tangga rumah, Maria melihat sesuatu. Bekas telapak kaki wanita di tanah basah, menuju ke arah hutan. Tapi yang membuat darahnya berdesir adalah karena di ujung langkah itu, tanah tampak hangus seperti dibakar. Hari-hari berikutnya berjalan aneh. Maria mulai sering bermimpi buruk, melihat Helena berdiri di tengah danau dengan mata menyala merah. Dalam mimpinya, Helena memanggil namanya sambil tertawa. Lalu air danau berubah menjadi darah. Maria sering terbangun dengan napas tersengal, perutnya terasa nyeri dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Yosef mencoba menenangkannya, namun ia juga mulai merasa ada yang tak beres. Kadang ketika ia pulang dari hutan, ia mendapati daun-daun di sekitar rumah mereka kering mendadak, seolah dibakar dari dalam tanah. Suatu sore, Mama Yoba, seorang dukun tua yang dikenal di kampung mereka, datang tanpa diundang. Ia menatap Maria lama, seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. "Kau simpan sesuatu di rumah anakku?" tanya Mama Yoba pelan. Maria tersengun. Ia menatap ke arah meja tempat gelang pemberian Helena mas. Sejak malam itu, kehidupan Maria tidak lagi sama. Ia tahu kini, pertempuran antara dua arwah itu bukan hanya di dunia gaib, tapi sudah mulai merembes ke dunia nyata. Dan dirinya, serta bayi dalam kandungannya menjadi pusat dari pertarungan yang belum usai. Malam itu menjadi awal dari serangkaian kejadian yang perlahan mencabut ketenangan hidup Maria dan Yosef di rumah panggung kecil mereka di lereng Gunung Wamena. Pagi hari setelah insiden kendi itu, udara di sekitar rumah terasa berat. Burung-burung yang biasanya berkicau di pepohonan kini diam, dan angin yang berembus dari arah lembah membawa aroma anyir yang menusuk hidung. Maria duduk di tangga rumah dengan selimut menutupi bahunya. Matanya sayu menatap tanah di bawah. Yosef masih memeriksa bekas-bekas lendir yang menempel di lantai rumah. Jejak hitam berlendir itu belum hilang, meski sudah disiram air berkali-kali.
Ini bukan lendir biasa, gumam Yosef, suaranya serak. Baunya seperti darah busuk. Maria memeluk perutnya erat. Matanya tak lepas dari altar kecil tempat kendi itu kini diselimuti kain putih. Aku takut, Yosef. Setiap malam aku merasa ada yang menatap dari bawah rumah. Yosef menghentikan gerakannya, menatap istrinya yang wajahnya kini semakin pucat. Ia tahu rasa takut itu bukan hanya karena kejadian malam kemarin. Ada sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang datang dari dalam dirinya sendiri. Hari itu Mama Yoba kembali datang. Kali ini ia membawa buntalan daun sirih dan kapur putih, serta seekor ayam hitam kecil yang dibungkus kain merah. Ritual belum selesai. Roh jahat itu belum pergi. Ia masih menempel di tempat ini, terutama di tubuh Maria. Maria memandang nenek tua itu dengan mata cemas. Tapi aku tidak kuat lagi, Mama. Setiap kali aku menutup mata, aku melihat wajahnya, Helena. Ia berdiri di tepi danau, menatapku sambil mengusap perutnya sendiri, lalu darah mengalir dari tangannya. Mama Yoba menatap Maria dalam-dalam, lalu menepuk bahunya pelan. Santet darah memang kejam, anakku. Ia akan menghisap kehidupan dari rahimmu sedikit demi sedikit. Tapi kita masih punya waktu sebelum bulan purnama naik minggu depan. Ritual dilakukan menjelang senja. Rumah mereka diselimuti bau dupa dan darah ayam yang baru disembelih. Mama Yoba menaburkan abu ke 4 penjuru rumah, sementara Yosef berdiri di luar sambil memegang parang, berjaga seolah melindungi dari sesuatu yang tak terlihat. Maria duduk di tengah ruangan, di depan kendi yang kini kembali terbuka. Di dalam airnya, muncul bayangan samar 2 wajah perempuan, wajah ibunya dan wajah gelap yang sama dari malam sebelumnya. Namun kali ini, wajah gelap itu tampak lebih jelas dan matanya menatap lurus ke arah Maria dengan tatapan yang penuh amarah. Tiba-tiba air kendi bergolak seolah mendidih dari dalam. Mama Yoba membaca mantra dengan suara keras, memanggil roh pelindung leluhur gunung. Namun dari dalam kendi, muncul percikan darah yang menyembur ke arah Maria. Ia menjerit, merasakan panas di kulitnya. Air itu bukan lagi air, warnanya merah pekat dan dari dalam kendi terdengar suara tawa perempuan yang menakutkan. Dia marah, teriak Mama Yoba, roh kiriman itu tahu kita berusaha mengusirnya. Maria jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat, ia merasa perutnya bergerak tak wajar, seperti ada sesuatu yang menendang terlalu keras dari dalam. Yosef berlari masuk, menahan tubuh istrinya sambil berteriak meminta Mama Yoba menghentikan ritual itu. Tapi wanita tua itu justru menaburkan abu lebih banyak ke arah kendi. Dan seketika ruangan terasa berputar, lentera di dinding pecah satu persatu, dan api dari dupa melompat liar. Maria merasakan sesuatu merayap dari ujung jari kakinya, dingin, licin, lalu naik ke betis, ke paha. Ia menatap ke bawah dan menjerit histeris ketika melihat jari-jari kakinya menghitam, darah merembes dari kuku-kukunya. Ia mencoba menghapusnya, tapi setiap kali ia menyentuh, kulitnya terasa seperti terbakar. Mama Yoba segera mengambil air sisa ritual dan memercikkannya ke tubuh Maria. Perlahan, warna hitam itu berhenti merayap, namun rasa nyeri yang tersisa membuat Maria tak bisa bergerak. Ketika semua kembali tenang, kendi itu kini kosong. Airnya menguap, menyisakan kerak hitam di dasar tanah liatnya. Mama Yoba memandang benda itu dengan wajah gusar. Roh itu keluar, tapi belum pergi. Ia masih di sekitar sini, menunggu waktu. Yosef menatapnya dengan mata penuh kelewahan. Apa yang harus kami lakukan, Mama? Jaga dia. Jangan biarkan Maria sendirian, terutama setelah matahari terbenam. Dan jangan biarkan darahnya jatuh ke tanah. Sedikit saja darahnya menetes, roh itu akan punya jalan untuk masuk kembali. Malamnya, mereka bertiga duduk di ruang tengah, tak berani tidur. Lentera menyala redup, dan suara jangkrik terdengar samar dari kejauhan. Maria menggenggam tangan Yosef erat-erat. Tapi ketika malam makin dalam, ia mulai mengantuk dan tertidur di bahu suaminya. Yosef hampir saja ikut terlelap ketika tiba-tiba ia mendengar suara air menetes. Tik, tik. Suaranya datang dari arah altar. Ia berdiri perlahan dan mendekat. Dari kendi yang tadi kosong, kini mengalir air bening dari celah retakannya. Yosef menatapnya heran, lalu membungkuk untuk memeriksa. Saat itulah ia melihat sesuatu. Setetes air itu berubah merah di lantai lalu membentuk garis kecil yang merayap seperti darah segar. Ia mundur kaget, namun sebelum sempat berteriak, Maria menjerit keras di belakangnya. Ia menoleh dan melihat Maria memegangi perutnya, wajahnya tegang, matanya melotot ke arah dinding. Di sana, samar-samar, tampak bayangan Helena, berdiri di balik cahaya lentera, menyenyum dengan mata hitam kosong. Kau mengambil yang seharusnya milikku. Suaranya menggema seperti dari dalam tanah. Yosef berlari ke arah istrinya, memeluknya erat, sementara Mama Yoba membaca doa keras-keras. Tapi bayangan itu tak hilang, justru makin jelas. Dari matanya menetes darah menodai lantai kayu, lalu menghilang bersama suara tawa lirih. Maria terisak, tubuhnya gemetar hebat. Ya dia kalah. Helena ada di sini, Yosef. Mama Yoba menatap mereka dengan wajah tegang. Santet darah sudah melewati batas. Sekarang bukan hanya roh yang datang, tapi pengirimnya sendiri bisa menembus dunia ini lewat perantara yang terbuka. Ia menatap kendi yang kini terletak sepenuhnya. Perantaranya sudah rusak, sekarang semuanya bisa masuk. Sepanjang malam, tak ada yang berani tidur. Angin berembus lewat celah dinding, membawa aroma darah dan dupa yang tak kunjung padam. Di luar rumah,
suara langkah terdengar berputar-putar di kolong lantai kayu. Kadang disertai tawa lirih yang membuat bulu kuduk berdiri. Yosef menggenggam parang di tangan, tapi di hatinya ia tahu, senjata apapun tak akan cukup melawan kegelapan yang kini sudah menembus batas rumah mereka. Maria memeluk perutnya erat, berbisik pelan pada bayinya. "Bertahanlah nak, jangan takut, ibu di sini." Tapi dalam hatinya sendiri, Maria tahu, malam-malam berikutnya tidak lagi akan sama, karena darahnya kini telah menjadi jembatan bagi sesuatu yang tak seharusnya datang ke dunia manusia. Karena darahnya kini telah menjadi jembatan bagi sesuatu yang tak seharusnya datang ke dunia manusia. Sejak malam itu, rumah panggung di lereng Gunung Wamena berubah seperti tempat yang dikutuk. Tidak ada lagi ketenangan yang pernah mereka rasakan. Bau darah dan dupa seolah menetap di udara. Tidak peduli seberapa sering Yosef membersihkan dan menabur daun wangi di sekeliling rumah. Maria semakin lemah dari hari ke hari. Wajahnya pucat, bibirnya kering dan matanya memerah seakan tak pernah tidur. Mama Yoba datang hampir setiap sore, membawa sesajen dan air dari mata air Manggema. Ia terus berusaha menahan kekuatan gelap yang semakin menebal di sekitar mereka, tapi setiap malam hawa jahat itu selalu kembali, lebih kuat daripada sebelumnya. "Dia tidak hanya ingin menyakitimu, Maria," ujar Mama Yoba suatu kali dengan suara pelan, "dia ingin menggantikan tempatmu. Ia iri dengan kehidupanmu, dengan rahimmu yang kini membawa kehidupan. Dia ingin anak itu untuk dirinya sendiri." Maria mendengar itu dengan tubuh menggigil. Ia menggenggam tangan Yosef erat-erat, seakan takut roh itu bisa menyeritnya kapan saja. Sejak kejadian bayangan Helena muncul di dinding, Maria sering mendengar suara bisikan di dekat telinganya setiap malam. Suara yang sama, lembut dan manja, tapi penuh racun. "Bagikan saja anak itu padaku, Kak. Kau sudah punya kebahagiaanmu, kini giliran aku." Suara itu kadang datang dari arah jendela, kadang dari kolong tempat tidur, bahkan dari dalam rahimnya sendiri. Setiap kali mendengarnya, Maria hanya bisa menangis dalam diam, takut membangunkan Yosef yang tertidur di sebelahnya. Suatu malam, angin bertiup sangat kencang dari arah lembah. Rumah mereka berderit seperti hendak roboh. Yosef terbangun karena mendengar suara benda jatuh di dapur. Ia bergegas bangkit dan menyalakan lentera. Di meja dapur, kendi tanah liat yang tadinya retak, kini pecah seluruhnya. Airnya sudah tak ada, tapi di lantai kayu terdapat bekas darah yang masih segar, membentuk jejak menuju tangga depan rumah. Yosef menelan ludah. Ia tahu tak ada hewan yang bisa meninggalkan jejak seperti itu, karena bentuknya bukan kaki binatang, melainkan telapak tangan manusia. Ketika ia hendak memeriksa lebih dekat, suara langkah terdengar dari bawah rumah. Langkah itu lambat, berirama aneh, seperti seseorang yang berjalan dengan kaki terbelenggu. Yosef menunduk dari selapapan dan melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Di bawah rumah, di antara kabut yang menebal, tampak sosok perempuan berdiri membelakanginya. Rambutnya panjang menjuntai, tubuhnya kurus dan pacal, dan di tangannya tergenggam sesuatu yang mengkilap. Seikat rambut, itu berwarna coklat muda, persis warna rambut Maria. Yosef memundurkan langkahnya perlahan, tetapi papan di bawah kakinya berderit pelan. Sosok itu menoleh. Wajahnya pucat pasi, kulitnya retak seperti tanah kering, dan mata hitamnya memantulkan cahaya lentera. Ia tersenyum lebar hingga bibirnya sobek ke telinga, lalu mengangkat tangan yang berlumur darah. Yosef terhuyung mundur dan menjatuhkan lentera, membuat api kecil menyambar di lantai. Ia segera menendangnya hingga padam, lalu berlari ke kamar. Maria terbangun karena suara keras itu. "Yosef, ada apa?" Yosef tak menjawab, hanya memeluk istrinya erat-erat. "Jangan lihat keluar," bisiknya. Tapi Maria justru menoleh ke arah jendela, dan di sanalah ia melihatnya. Wajah Helena menatap di balik cahaya lentera dengan mata yang penuh kebencian. Hari-hari berikutnya berjalan dalam ketakutan. Maria hampir tidak pernah meninggalkan kamar. Ia hanya duduk menatap dinding sambil mengusap perutnya yang bulai besar. Mama Yoba memperingatkan Yosef agar selalu menjaga Maria, terutama menjelang malam bulan purnama yang tinggal 2 hari lagi. Pada malam bulan purnama, roh yang dikirim akan punya kekuatan penuh. Jika tidak kita tahan sebelum itu, roh itu bisa mengambil alih tubuh Maria sepenuhnya. Sore itu, Mama Yoba menyiapkan ritual terakhir. Ia membawa 2 kendi baru, satu berisi air suci dari sungai Baliem dan satu lagi berisi campuran daun-daun hutan dan darah ayam putih. Air suci untuk memanggil pelindung, air darah untuk merangkap roh jahat. Jelasnya, ia menempatkan 2 kendi itu di hadapan altar, lalu meminta Maria duduk di antara keduanya. Maria tampak lemah, tapi ia memaksakan diri. Ia tahu, ritual ini mungkin satu-satunya harapan agar anaknya tetap hidup. Ritual dimulai saat matahari tenggelam di balik gunung. Mama Yoba membacakan doa dalam bahasa suku Dani kuno. Suaranya bergetar dalam ritme yang lambat tapi menekan. Di udara, aroma darah dan kemanyan bercampur jadi satu. Yosef berjongkok di dekat pintu siap melindungi kalau sesuatu keluar dari kendi. Perlahan permukaan air di kendi pertama bergetar, lalu muncul bayangan samar, wajah ibunya Maria, seperti sebelumnya, dengan senyum lembut yang menenangkan. Tapi tak lama kemudian, kendi kedua ikut bergetar. Suara bergemuruh terdengar dari dalamnya lalu air darah itu menyembur keluar, menimbulkan bau busuk yang membuat Yosef hampir muntah. Maria jerit, tubuhnya terlempar ke belakang. Mata dan mulutnya terbuka lebar, namun suara yang keluar dari bibirnya bukan suaranya sendiri. "Kau tak akan bisa mengambilnya dariku." Suara itu berat dan bergema seperti datang dari dalam gua.
Mama Yoba berteriak, "Itu dia! Roh kiriman sudah masuk ke dalam tubuhnya." Ritual berubah kacau. Yosef Mama Yoba membaca doa lebih cepat, menabur abu ke udara. Asap putih dan hitam beradu di tengah ruangan, membuat api lentera bergetar hebat. Dalam kekacauan itu, Maria terbangun kembali, menatap roh itu dengan mata berlinang. "Kau bukan adikku lagi, kau hanya kebencian yang tinggal dari dirinya." Lalu dengan suara lirih, ia memegang perutnya dan berbisik, "Aku tidak akan menyerahkan anakku." Tiba-tiba, cahaya terang muncul dari kendi air suci. Wajah roh ibunya terlihat jelas di dalamnya, tersenyum, lalu menatap roh hitam itu dengan mata penuh wibawa. Suara gemuruh menggema di dalam rumah. Lalu, sosok hitam itu menjerit, tubuhnya meluruh seperti asap terbakar. Lentera padam, dan suasana kembali sunyi. Ketika cahaya kembali dinyalakan, Maria terbaring lemah di lantai, napasnya tersengal. Yosef memeluknya erat, sementara Mama Yoba berlutut di samping mereka, wajahnya penuh keringat. "Untuk malam ini, roh itu terusir," katanya lirih. "Tapi belum pergi, ia akan menunggu bulan purnama, saat darahmu paling kuat." Maria memejamkan mata, air matanya menetes. Ia tahu pertarungan itu belum berakhir. Malam purnama tinggal 1 hari lagi, dan malam itu akan menjadi penentuan apakah ia dan anaknya bisa tetap hidup atau menjadi milik kegelapan. Malam purnama tinggal 1 hari lagi, dan malam itu akan menjadi penentuan apakah Maria dan anaknya bisa tetap hidup atau menjadi milik kegelapan. Sejak Mama Yoba mengucapkan kalimat itu, suasana di rumah panggung mereka tak pernah benar-benar tenang. Yosef hampir tak tidur semalam suntuk. Ia duduk di depan jendela, menatap lembah Wamena yang diselimuti kabut tebal. Udara terasa berat, dingin menusuk tulang. Dari kejauhan, terdengar lolongan anjing liar bersahutan, seolah tahu sesuatu yang buruk sedang mendekat. Maria masih terbaring di tempat tidur. Napasnya pendek-pendek, wajahnya pucat. Setiap kali ia terpejam, tubuhnya bergetar hebat, seperti sedang menahan sesuatu dari dalam dirinya. Mama Yoba duduk di sisi ranjang sambil memegang tangan Maria, menggumamkan doa-doa pelindung dalam bahasa leluhur. Di atas meja, dupa masih menyala, menebar asap tipis yang memutar lembut, membentuk bayangan di dinding. Dia semakin dekat, gumam Mama Yoba lirih. "Aku bisa merasakannya. Roh itu sudah berjalan dari lembah bawah. Kau harus siap, Yosef." Yosef hanya mengangguk pelan. Ia menggenggam parang panjang di tangannya, bukan untuk menyerang manusia, tapi untuk berjaga dari apapun yang mungkin datang malam nanti. Ia tahu, apa yang akan mereka hadapi bukan sesuatu yang bisa dilukai dengan besi, tapi rasa takut membuatnya tak punya pilihan lain. Sore menjelang malam, langit Wamena berubah warna menjadi jingga pekat. Burung-burung terbang rendah, seakan mencari tempat bersembunyi. Dari luar, suara tonggeret terdengar lebih nyaring dari biasanya. Mama Yoba mulai menyiapkan ritual terakhir. Ia mengumpulkan daun-daun dari hutan suci yang ia bawa sejak pagi. Daun wufu, daun gatal, dan potongan kulit kayu dari pohon tua di lembah Maima. Semua itu ia tumbuk hingga halus, lalu campurkan dengan air suci dari kendi yang tersisa. "Ini bukan untuk memanggil roh pelindung," katanya sambil menatap Yosef. "Tapi efeknya hanya sementara. Saat bulan purnama tepat di atas rumah ini, semuanya akan bergantung pada kekuatan jiwanya sendiri." Maria berusaha duduk, menatap mereka dengan mata sembab. "Aku tidak takut, Mama. Aku hanya ingin anakku lahir dengan selamat. Apapun yang terjadi nanti, jangan biarkan ia diambil." Mama Yoba menggenggam tangannya erat. "Anak itu lahir dengan darah kuat, Maria. Itu sebabnya roh iri padamu. Tapi ingat, kekuatan kasih ibu lebih besar dari kegelapan manapun. Jangan lepaskan harapanmu." Ketika malam benar-benar tiba, bulan muncul perlahan dari balik gunung. Bulan besar, bundar sempurna, menggantung di atas lembah. Cahayanya begitu terang, hingga hutan tampak seperti laut perak. Tapi dalam terang itu, ada sesuatu yang lain. Bayangan panjang menelusuri tanah, bergerak di antara pepohonan menuju rumah panggung mereka. Angin berhembus kencang, dupa tiba-tiba padam,
suasana menjadi sangat sunyi, bahkan suara serangga lenyap seketika. Yosef berdiri di depan pintu, tubuhnya tegang, sementara Mama Yoba menaburkan air suci di sekeliling rumah sambil melantunkan doa. Lalu, terdengar ketukan pelan di bawah rumah. Tok, tok, tok. Yosef menahan napas. Siapa di bawah? Suaranya bergetar. Tak ada jawaban, hanya suara langkah berat yang berpindah-pindah di bawah lantai. Papan kayu berderiat. Maria mulai menggigil di tempat tidurnya. Dia datang, bisiknya lirih. Tiba-tiba, dari sela-sela papan lantai, keluar asap hitam pekat, menjalar seperti ular. Bau busuk memenuhi ruangan. Mama Yoba menjerit kecil, lalu segera memercikan air suci ke arah asap tersebut. Asap tersebut menjerit nyaring, lalu berubah menjadi bentuk manusia. Sosok perempuan dengan rambut panjang basah, wajahnya rusak terbakar, dan mata merah menyala. "Helena!" teriak Yosef tanpa sadar. Sosok itu menatapnya, lalu tersenyum menyeringai. Suaranya bergetar menggema di seluruh ruangan. "Aku datang menjemput apa yang seharusnya menjadi milikku." Ia melangkah ke arah Maria yang terbaring lemah. Setiap langkah yang diambilnya membuat lantai kayu bergetar. Maria menjerit pelan, menggenggam perutnya yang kini terasa sakit luar biasa. Seakan janin di dalam rahimnya ikut memberontak terhadap kehadiran makhluk itu. Mama Yoba maju dengan tangan bergetar, mengangkat segenggam abu daun wufu. Ia melemparkannya ke arah roh Helena itu sambil berteriak mantra. Seketika tubuh roh Helena berasap, tapi ia hanya tertawa. Suaranya menusuk telinga. "Mantramu tak lagi kuat, wanita tua. Aku lahir dari dendam yang bahkan para leluhurmu tak sanggup padamkan." Yosef maju, mengayunkan parang ke arah roh itu, tapi bilah besi itu hanya menembus udara kosong. Sosok Helena menghilang, lalu muncul di belakangnya. Tangannya yang hitam pekat mencengkeram bahu Yosef dengan kekuatan luar biasa. Darah mengucur dari bahunya. Ia menjerit kesakitan. "Yosef!" Maria berteriak, berusaha bangkit, tapi tubuhnya lumpuh. Dalam keputusasaan itu, Mama Yoba mengeluarkan benda terakhir dari kantong kulitnya. Sebuah batu kecil berbentuk mata, disebut batu nenek Gema, batu leluhur pelindung. Ia meletakkannya di dada Maria dan berteriak, "Kau harus lawan dia dari dalam, Maria. Gunakan kekuatan darahmu." Maria menutup mata, menahan sakit yang luar biasa. Dalam kegelapan pikirannya, ia melihat dua sosok berdiri di hadapannya. Di satu sisi, Helena, dengan wajah penuh kebencian. Di sisi lain, ibunya Mama Dori, tersenyum lembut sambil membuka tangan. "Anakku, jangan takut. Kau bukan perempuan lemah. Di dalam rahimmu ada kehidupan yang akan meneruskan garis darah kami. Jangan biarkan kebencian mengambilnya." Maria menjerit sekuat tenaga. Tubuhnya melengkung ke belakang, lalu cahaya terang keluar dari dadanya. Roh Helena yang berada di ruangan itu ikut jerit. Wajahnya mencair seperti lilin terbakar. Ia berusaha kabur lewat jendela, tapi cahaya putih mengejarnya, menghantamnya hingga seluruh rumah bergetar. Bulan purnama di langit tiba-tiba tertutup awan. Dalam sekejap, suasana kembali gelap. Yosef terjatuh di lantai, kelelahan dan berlumuran darah. Mama Yoba menatap Maria yang kini tak bergerak. Tubuhnya lemas, tapi di wajahnya terpancar ketenangan. Di atas perutnya, batu leluhur itu bersinar lembut, lalu perlahan padam. Hening panjang menyelimuti rumah itu. Angin malam yang dingin mengalir masuk lewat jendela, membawa aroma tanah basah dari luar. Yosef merangkak mendekat, memeluk istrinya erat. "Maria, kau menang kan?" bisiknya parau. Tiba-tiba, Maria menarik napas panjang. Ia membuka mata, dan dari dalam rumah terdengar tangisan bayi. Nyaring, murni, memecah sunyi malam. Mama Yoba menatap takjub. Anak itu lahir, sekarang. Yosef menatap bayinya yang lahir dalam cahaya bulan yang samar. Tapi di saat yang bersamaan, mereka bertiga membeku. Dari luar jendela, di bawah sinar bulan yang menembus awan, tampak bayangan seorang perempuan berdiri di kejauhan, menatap mereka tanpa wajah, rambutnya melambai-lambai tertiup angin. Maria memeluk bayinya lebih erat. "Jangan mendekat, dia milikku," katanya pelan tapi tegas. Namun jauh dalam hati Maria, Maria tahu, meskipun malam purnama telah berlalu, roh itu belum pergi sepenuhnya.
Ia masih menunggu, entah di mana, menanti celah baru untuk kembali. Dan di balik lembah yang sunyi, suara lolongan panjang menggema, seperti tangisan seorang perempuan yang kehilangan segalanya. Malam itu, Wamena kembali tertutup kabut, tapi kali ini, kabutnya berwarna merah samar, seolah darah masih mengalir di udara. Malam itu Wamena kembali tertutup kabut, tapi kali ini kabutnya berwarna merah samar, seolah darah masih mengalir di udara. Di rumah panggung kecil di lereng gunung itu, Yosef memeluk Maria dan bayi mereka yang baru lahir dengan rasa haru bercampur takut. Tangisan bayi yang baru saja pecah itu terdengar nyaring, menggema hingga keluar rumah, seolah menembus hutan dan lembah di sekitarnya. Namun tangisan itu tidak berhenti. Bahkan ketika pagi datang dan matahari menyinari pegunungan, bayi itu masih terus menangis tanpa henti. Mama Yoba duduk di sudut ruangan memandangi bayi kecil itu dengan Yosef berdiri di luar lingkaran dengan parang di tangan, menjaga agar tidak ada yang masuk. Tapi dari luar rumah terdengar langkah kaki, cepat, banyak dan berat, seolah puluhan orang sedang berlari mengelilingi rumah mereka. Suara bisikan muncul dari celah-celah papan, menyebut nama Maria berulang kali. Maria, Maria, kau menahanku di tubuh anakmu. Tiba-tiba, lantai rumah bergetar hebat. Dari bawah rumah muncul tangan-tangan hitam yang mencoba menembus lantai. Mama Yoba menaburkan abu suci ke arah mereka, tapi semakin banyak tangan muncul. Bau busuk menyeruak, bercampur aroma darah dan belerang. Maria menjerit histeris, tubuhnya kaku. Dari dalam lingkaran, sesuatu muncul. Bayangan perempuan berambut panjang keluar dari tubuh bayi itu, menjerit dengan suara memekakkan telinga. Wajahnya adalah Helena. Kau mencuri hidupku, Maria. Sekarang kembalikan. Tidak, kau tak akan pernah mengambilnya lagi, teriak Maria dengan suara bergetar. Ia memeluk bayinya kuat-kuat dan menggenggam batu nenek Gema. Batu itu bersinar terang, mengeluarkan cahaya putih yang menyilaukan. Mama Yoba melanjutkan mantranya lebih cepat, suaranya berpadu dengan deru angin yang kini seperti badai. Helena menjerit, tubuhnya terbakar cahaya. Kau pikir bisa memutus darahku? Darah tetap mengalir, Maria. Kau hanya menunda kematiannya. Dalam teriakan itu, tubuhnya meredak menjadi asap hitam yang berputar di dalam rumah, lalu menghilang lewat celah atap. Hening kembali menyelimuti. Api dupa padam satu persatu. Maria terkulai, sementara bayi di pelukannya tertidur untuk pertama kalinya sejak lahir. Yosef berlari memeluk keduanya. Air mata menetes di wajahnya. Mama Yoba menatap mereka lama, lalu berkata pelan, "Kalian berhasil untuk saat ini." Namun sebelum mereka sempat beristirahat, dari arah jendela terdengar suara ketukan lembut 3 kali. Tok, tok, tok. Yosef menatap keluar, tapi tak ada siapapun, hanya kabut tebal yang berwarna merah muda menutupi lembah. Lalu terdengar suara lirih dari kejauhan, suara seorang perempuan bernyanyi, lagu Nina Bobo yang sama dinyanyikan Maria setiap malam. Mama Yoba menatap ke arah jendela dengan wajah serius. Itu bukan suara manusia, itu suara roh yang belum rela pergi. Helena masih ada di sekitar sini. Selama darahnya belum dibersihkan dari tempat ini, bayangan itu akan terus mengintai anakmu. Maria menggenggam bayi yang kini tertidur pulas di dadanya. Matanya menatap jauh ke arah jendela. Ia tahu benar, ini belum berakhir. Di luar sana, di balik kabut lembah Wamena yang kembali turun, seseorang atau sesuatu masih menunggu. Dan malam pun menutup hari itu dengan keheningan yang mencekam. Hutan yang biasanya ramai kini diam sepenuhnya. Seolah seluruh alam Papua menahan nafas, menyaksikan pertarungan antara kasih seorang ibu dan dendam seorang arwah yang belum tenang.